dari Pak Abdul Somad tentang demokrasi. Dulu Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Kemudian kita belajar di SD bahwa Pulau Sulawesi banyak kerajaan, diantara yang populer Sultan Hasanuddin. Lalu ketika 1945 kita merdeka, maka kita dari Sabang, waktu itu belum sampai Papua, sepakat untuk mengangkat Presiden Soekarno. Apakah Presiden Soekarno yang kita angkat berdasarkan demokrasi itu sama dengan Sultan? Maka ikhtilaf terjadi di negeri ini. Maka sebagian tidak setuju. Yang tidak bersetuju itu membentuk apa yang disebut dengan Darul Islam Indonesia. Karena Presiden Soekarno bukan waliul amri, karena dia diangkat dari demokrasi. Demokrasi berasal dari bukan produk Islam. Maka kalau produk mesinnya tidak Islam, produknya juga tidak. Maka terbentuklah Darul Islam Indonesia. Kemudian satu lagi Negara Islam Indonesia, NII. Satu lagi Tentara Islam Indonesia. 3 DII, NII, TII. Bergejolak. Lalu kemudian pada tahun 51, 52, 53, 1952, 1953, 1954, pada masa Menteri Agama Kiai Haji Mashkur, 3 tahun bersidang, maka keluarlah apa yang disebut dengan Waliul Amri Ad-Daruri Bisyaukah, bahwa Presiden Soekarno itu adalah waliul amri, ulil amri, ad-daruri, yang darurat, bisyaukah, dan punya otoritas. Ulama Nahdlatul Ulama berijtihad selama 3 tahun untuk mengeluarkan itu. Maka sepakat kita bahwa presiden itu adalah waliul amri ad-daruri bisyaukah. Itulah yang terjadi sampai hari ini. Ini melihat sejarah. Jadi kalau antum tidak setuju dengan demokrasi, berarti harus mengangkat sultan. Karena kalau perempuan tidak ada walinya waktu nikah, bapaknya meninggal, maknya tak, bapaknya tidak ada. Kalau tidak ada bapak, kakeknya juga tidak ada. Kalau tidak ada kakek, abangnya juga tidak ada. Kalau tidak ada abang, adiknya juga tidak ada. Kalau tidak ada adik, abang ayahnya juga tidak ada. Adik ayahnya juga tidak ada. Kalau walinya tidak ada, siapa? Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Lalu kalau perempuan tidak punya wali, dapat kita buka pintu rumah besok pagi, dapat kardus anak dibuang orang, binti kardus. Waktu mau nikah, siapa walinya itu? Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Sekarang sultan goa ada, tapi kuasa kan tidak ada. Siapa yang berhak menjadi walinya itu? Pak Kua. Dari mana Pak Kua bisa jadi wali? Jadi wali karena diangkat oleh Kemenak Kabupaten, karena diangkat oleh Kanwil Provinsi. Kanwil kok bisa jadi sultan? Karena diangkat oleh Menteri Agama. Menteri Agama kok bisa jadi sultan? Karena menteri diangkat oleh Presiden Soekarno. Siapa menjadi presiden? Saya jadi ustadz sampai mati. Tapi mengendorse calon presiden bisa, tapi tidak dijamin mengeluarkan fatwa. Lalu itulah yang menjadi payung hukum bagi aparat hukum untuk membubarkan, untuk menangkap, untuk apapun dia. Itu kalau tidak nanti setiap organisasi, setiap orang bisa bergerak dan terjadi kekacauan luar biasa. Itulah makanya idza safara ahadukum, kalau ada di antara kamu musafir 3 orang, faliwalli ahadahum amrahum, hendaklah mengangkat 1 orang menjadi pemimpin. Kenapa? Karena akan terjadi kekacauan kalau tidak ada aturan. Nah, jadi aturannya itu sudah jelas. Majelis ulama mengeluarkan fatwa,
Kenapa majelis? Karena di dalam itu ada utusan-utusan. Ada utusan Nahdlatul Ulama, ada utusan Muhammadiyah, ada utusan Perti, ada utusan Persis, ada utusan Al-Wasliyah. Berkumpullah mereka di situ untuk mengeluarkan kesepakatan-kesepakatan untuk menjaga akidah umat.